Halo teman-teman, kembali kita akan membahas persepak bolaan. Kalau biasanya kita bahas Liga Inggris, Liga Italia, atau mungkin belakangan Timnas. Sekarang kita sesekali ke Liga dalam negeri atau Liga 1 ya. Kebetulan tadi sore mungkin kurang lebih 2-3 jam sebelum video ini muncul, ada pertandingan yang sangat seru sekaligus juga menjadi penutup putaran pertama Liga 1 musim ini ya, dengan segala macam lika-likunya. Sempat terhenti dengan tragedi Kanjuruhan, tapi kemudian Liga 1 bisa tuntas ya. Jadi ada 18 tim, berarti 17 pertandingan itu half season atau setengah musim awal, dan ditutupnya juga pertandingan klasik, El Clasico ya kalau istilahnya orang-orang, walaupun El Clasico ini sudah banyak, antara Persib dan Persija. Dan hasil akhir seperti yang kalian mungkin sudah dengar atau mungkin juga yang kalian nonton, baik Bobotoh maupun juga The Jack, hasilnya untuk kemenangan Maung Bandung 1-0 ya melalui Ciro Alves. Nah, kenapa gua angkat topik ini? Karena mungkin lo agak kaget ya, karena topiknya seperti yang gue bilang tadi, rata-rata kalau nggak tim Eropa, timnas. Ya karena tadi itu ya, Liga Liga 1 ini bergulir sudah selesai setengah musim, kemudian juga ini menjadi test case juga buat keamanan dan juga penyelenggara, supaya bagaimana bisa menyelenggarakan partai yang resikonya cukup tinggi tapi relatif tadi berjalan dengan baik ya. Ada satu dua insiden sedikit panas, sangat normal. Bahkan juga di akhir pertandingan kita bisa lihat bagaimana gestur kedua pemain cukup bersahabat ya, dan juga mungkin ditambah ya, walaupun bisa didebatkan juga hasil yang memang membuat Bobotoh ini sangat puas ya, bagaimana mereka sempat ada penalti tapi gagal, tapi kemudian mereka bangkit dan mendapatkan kesempatan setelah menekan bertubi-tubi. Nah, pertama yang mau gue bahas adalah dari segi implikasi dari kemenangan ini. Bagaimana Persib Bandung yang di awal-awal musim tertatih-tatih, penampilannya juga kacau balau, kemudian dengan masuknya Luis Mia ternyata luar biasa penampilannya. Walaupun di awal-awal pertandingan di bawah Luis Mia sebenarnya masih belum perform dengan kekalahan dari Bali United dan juga dari mana ya, coba ya kita lihat ya, gue agak lupa. Pokoknya 2 kali kalah dia di bawah Luis Milla di awal-awal. Oh, dari PSM, tapi kemudian mereka bangkit tidak terkalahkan di 10 laga berikutnya. Jadi sekali lagi ini juga membuat Persib memang sangat atau berpotensi untuk bisa mempush ke posisi atas atau yang sekarang dikuasai oleh PSM Makassar ya sebagai juara paruh musim. Nanti gua akan share klasmennya, di mana peringkat 1 sampai dengan peringkat ke-6 bahkan sampai Borneo FC itu hanya dibedakan 2 poin. Ya, jadi ini untuk penonton netral ini nampaknya menjanjikan sebuah persaingan yang seru sampai akhir musim, karena rasa-rasanya kalau melihat dari klasmen di half season ini, rasa-rasanya nanti di akhir musim nggak akan hanya dua tim yang punya potensi untuk juara sampai dengan pekan-pekan terakhir, tapi sangat mungkin 3 bahkan lebih ya. Nah, balik lagi kita ke pertandingan Persib lawan Persija. Kita lihat dari line up-nya dulu ya. Persib kembali bisa dikawal di bawah mistar gawang oleh TJ Pakualam. Ini salah satu penjaga gawang yang menurut gua underrated, sangat baik penampilannya. Memang tidak terlalu tinggi, tapi refleksnya juga bagus, posisinya juga oke. Kemudian decision makingnya juga bagus ya, cepat dalam mengambil keputusan. Termasuk juga di pertandingan tadi beberapa kali dia ya katakanlah mungkin dalam posisi yang tidak yakin dia mengambil keputusan, misalnya meninju bola ya, gue lupa di momen mana, pokoknya adalah untuk lebih safety, tapi ketika emang dia yakin dia akan menangkap bola itu dan aman. Dan ini salah satu alasan juga lini belakang Persib jauh lebih baik di bawah Luis Mia ya, karena Luis Mia ini udah di tangan dia 12 kali pertandingan sudah dijalani, dan lini belakangnya membaik ya. Jadi kalau kita bandingkan di sebelum Luis Mia, di eranya Rene Alberts dan juga di era transisi ketika dipegang oleh caretaker, ini kebobolannya mereka dalam 5 laga itu 10 kali. Jadi rata-rata 2 kebobolan per pertandingan. Di bawah Luis Mia membaik ya, dari 2 kebobolan per pertandingan menjadi 1,3. Lini depannya juga nggak kalah ya. Sebelum Luis Mia itu mereka hanya bisa mampu mencetak 1,4 gol per pertandingan secara rata-rata, 1,4. Tapi di bawah Luis Mia lebih produktif
dengan 1,9 atau hampir 2 gol dalam satu match secara rata-rata. Jadi jelas ada perbaikan, ada improvement di bawah Luis Mia yang memang nampaknya ya kalau lu bobotoh ya, ini kita kan bicara Persib dulu, gue yakin sebagian dari lu cukup puas. Nah sekarang kembali kita ke komposisi pemain atau line up atau starter line up yang ditampilkan oleh Luis Mia 4-5-1 ya, ini jadi juga salah satu strategi dari Luis Mia yang ingin atau mencoba untuk menguasai di tengah ya. Kenapa demikian? Karena rasa-rasanya Luis Mia ini cukup yakin dengan menaruh seorang Ciro Alves di depan sebagai target man, dan terbukti dia bisa mencetak gol kemenangan target man walaupun memang agak sedikit memanfaatkan keteledoran lini belakang dari Persija. Kalau kita lihat proses gol tersebut, sebenarnya ada 3 pemain yang hanya 3 sampai 4 pemain sebenarnya yang mengawal 2 pergerakan dari para pemain Persib, yaitu David da Silva yang baru dimasukkan dan Ciro Alves itu sendiri. Jadi hanya 1-2 sentuhan, tik-tak 1-2, tapi 3 sampai 4 pemain belakangnya Persib ini pemain belakang Persija ini tidak punya koordinasi yang baik. Bahkan juga ada kesalahan individu ya ketika Kundela tadi menjaga David da Silva. Kemudian bola diteruskan kepada rekan timnya Ciro Alves. Sebenarnya masih ada Matteo Ferrari yang bisa mengcover di sana ya. Bahkan ada satu lagi kalau nggak salah Firza Andika, gue lupa. Tapi kemudian siapa namanya tadi, si Matteo Ferrari terpleset, dan Ciro Alves kok Ciro Ferrara ya, pemain Juve ya. Ciro Alves juga agak sedikit kaget. Cuman kemudian dia langsung mengambil opportunity tersebut, menyontek nggak terlalu kenceng, dan Bagol nggak bisa menahan peluang tersebut ya. Walaupun Bagol tampil cukup baik musim ini, di pertandingan ini juga cukup baik tadi dengan menggagalkan penalti dari Beckham Putra di babak yang pertama. Nah sedikit sebelum gue ke Persija, gue mau membahas katakanlah kejadian penalti di mana David Beckham lagi Beckham Putra gagal menanggulangi dari si Bagol ya, atau Andri Tani. Ini agak menarik. Kenapa? Pertama dari segi style ataupun kemampuan dia dalam mengeksekusi bola ini menurut gue sangat lemah. Kalau kita lihat tendangan ini sangat mudah dibaca. Memang dia nendang ke arah kiri atau kanannya si Bagol, tapi nggak terlalu ujung. Kemudian tendangannya juga pelan. Ya, ini bisa kita lihat dari Andri Tani yang sebenarnya loncatannya nggak terlalu jauh, dia nggak memerlukan effort yang berlebih ya sampai harus menjangkau ujung gawang untuk bisa menggapai bola sepakan dari Beckham Putra, sehingga memang ini sangat mudah atau relatif mudah diantisipasi oleh kiper berpengalaman seperti Andri Tani. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang gue bingung adalah kenapa harus Beckham Putra yang mengambil. Memang di sana kan ada beberapa eksekutor lah, katakan misalnya Ezra Walian atau mungkin ada Ciro bahkan. Oke, kalau Ciro, buat lo yang ingat, memang kita tahu di pertandingan waktu dia main di Persikabo, dia pernah gagal ketika menghadapi Persija, ya menghadapi Bagol juga, sehingga mungkin diganti eksekutornya supaya nggak kebaca lawan. Tapi kenapa yang menggantikan Beckham Putra bukan Ciro Alves? Tapi anyway udah terjadi, dan beruntung ya akhirnya ada sebuah peluang yang dimanfaatkan oleh Persib Bandung menjadi sebuah gol. Nah kemudian kita ke Persija. Persija sebenarnya tampil cukup baik. Bagaimana mereka juga tampil dengan formasi yang hampir sama, bahkan lebih bertahan 5-4-1. Nah ini juga sama, mereka berhasil untuk menahan Persib semaksimal mungkin. Tapi sekali lagi memang ada satu perbedaan ketika serangan balik yang dibangun oleh Persib Bandung kemudian bisa menjebol gawang Persija. Tapi mereka juga ada beberapa peluang ya, termasuk dari pemain pengganti Ginanjar Wahyu di mungkin sekitar menit 70-an melalui volley header ya hitungannya ya, volley heading ya, yang masih melenceng di atas mistar gawang. Ada satu peluang juga kalau nggak salah dari si Botak ya, si Kermencik yang juga syutingnya atau sontekannya masih melayang di atas mistar gawang. Jadi memang ada beberapa peluang-peluang tipis dari Persija yang masih kurang istilahnya extra touch ya untuk membuat
Persija bisa mencetak gol. Dan memang lini depan ini menjadi satu PR besar bagi Thomas Doll musim ini. Kalau kita lihat dari 10 tim teratas ya, Liga 1 musim ini, Persija adalah tim paling buruk kedua setelah Persebaya. Persebaya itu 19 kali aja 19 kali mencetak gol. Kemudian ada Persija dan Arema yang hanya baru mencetak 20 gol. Sementara paling subur adalah Bali United dengan 36 gol ya. Tapi sekali lagi musim masih panjang. Persija juga saat ini masih ada di peringkat kelima dengan poin 32, masih berbeda hanya 2 poin dari PSM Makassar yang ada di puncak klasemen ya, yang agak sedikit kedodoran penampilannya. Ya bisa jadi juga mungkin karena tergerus dengan kewajiban menyerahkan 2 pemainnya untuk membela timnas, Yakob Sayuri dan Rabadan Sananta yang kita tahu sedang on fire juga ya. Tapi ya mau nggak mau, walaupun bukan kalender FIFA, memang semua klub dalam tanda kutip agak setengah sukarela untuk melepaskan di tengah kompetisi yang masih berputar ya. Oke, mungkin itu aja dulu review gua terkait hasil kemenangan Persib dan Persija, sekaligus menjadi partai penutup Liga 1 half season musim ini. Kita akan lihat bagaimana putaran kedua, apakah PSM Makassar mampu mempertahankan singgasananya atau 5 pemburu di bawahnya, Bali, Madura, Persib dan juga Persija, bahkan juga Borneo, bisa membuat dinamika ini berubah dan mengambil kesempatan ya, karena ini memang hanya terpaut 2 poin dari 6 klub teratas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Ciao.